Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Iza. Oke, sebelumnya di video pertama kita sempat membuat store prosedur di sistem perpustakaan. Nah, kali ini kita lanjut, kita sambung, kita membuat function. Nah, berbeda dengan prosedur, function ini mengembalikan nilai. Nah, kita langsung aja coba, kita bakal bikin function penghitungan denda otomatis. Dengan manggil edit integer, kemudian kita minta return integer dengan deterministik. Nah, kita deklarasi dulu total dendanya, integer default 0 dulu teman-teman. Oke, declare juga hari telat, integer default 0 juga. Kemudian nah, kita coba simulasikan teman-teman. Untuk hari telatnya kita pasang 5. Nah, kemudian kita lakukan repeat. Nah, repeat untuk set total denda sama dengan total denda ditambah 2000. Set hari telat sama dengan hari telat minus 1 sampai hari telat lebih kecil dari atau sama dengan 0, baru kita end repeatnya. Dan kita minta return total denda, minta end. Nah, di sini adalah konsep looping repeat yang akan terus menambahkan dendanya sebesar 2000 sampai variabel hari telatnya mencapai 0. Oke, lanjut ke function kedua. Kita coba bikin function untuk mengecek kategori dari anggota berdasarkan jumlah dendanya. Ini teman-teman. Create function cek kategori jumlah denda integer. Kita minta returnnya berupa varchar 20. Kemudian deterministik kita bikin juga. Oke, kita deklarasi dulu hasil berupa varchar 20. Nah, kita penggunaan loop dan loop leaf. Nah, kita label loop sama dengan loop. Nah, kita sekarang menggunakan case, teman-teman. Nah, case ketika jumlah denda sama dengan 0 dan set hasil sama dengan aman. Kemudian ketika jumlah denda kecil dari, kurang dari atau sama dengan 10.000, dan set hasil. Nah, ini peringatan ya teman-teman. Kemudian ketika tidak memenuhi semuanya, kita langsung otomatis set hasilnya ke bahaya. Kemudian kita end case-nya, titik komanya belum. Kemudian kita leave label, end loop dulu, end loop label loop. Kita leave dulu, kita keluar dulu label loop, baru kita end loop. Dan kita minta return hasil, baru kita end pembuatan functionnya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lakukan pengeditan prosedur yang sebelumnya, itu prosedur proses kembali. Innya edit integer sama seperti kemarin ya, out
benda akumulasi integer out pesan varchar 100. Oke, kita begin, kita declare benda hasil hitung, kita data integer, kemudian kita, nah ini kita memanggil function yang sebelumnya, hitung denda otomatis, kita taruh di denda hasil hitung. Ini teman-teman, hitung denda otomatis lagi gitu. Nah, kita juga lakukan update tabel peminjaman, kita set statusnya menjadi kembalikan. Nah, kemudian denda transaksi sama dengan denda hasil hitung, di mana ID peminjaman sama dengan ID B. Kemudian kita juga set denda akumulasi sama dengan denda akumulasi ditambah dengan denda hasil hitung. Kemudian kita juga akan memanggil prosedur log yang seperti pada video sebelumnya, call catat aktivitas, kita bikin concat buku ID, koma ID peminjam, kembali. Dendanya sama dengan berapa? Denda hasil hitung. Oke. Kemudian kita juga set pesan sukses, denda dihitung otomatis oleh function. Dan baru kita end. Oke. Bentar teman-teman ya, sepertinya ada error di sinteks awalnya. Oke, sabar ya teman-teman, kita cek dulu. Oke, halo teman-teman. Oke, ternyata setelah saya searching, di sini salahnya adalah ternyata create or replace tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi kita beralih ke drop prosedurnya terlebih dahulu, baru kita buat ulang. Oke, kita balik lagi ya. Delimiternya balik ke titik koma dulu. Kita drop prosedur if exist, nama prosedurnya proses kembali. Oke, udah, baru kita delimiter ulang ya. Nah, jadi kita bikin ulang prosedurnya teman-teman. Prosedur proses kembali, dan in IDP integer, kemudian out denda akumulasi integer, kemudian out pesan varchar 100. Kita berbegin, kita declare ulang denda hasil hitung integer, kemudian baru kita set denda hasil hitung
kemudian itu benda otomatis ID panggilan ya teman-teman, kita cross panggilan silang. Oke, habis itu kita lakukan update peminjaman, set status sama dengan dikembalikan, kemudian benda transaksi juga menggunakan benda hasil hitung, di mana ID peminjaman sama dengan ID P. Lanjut, kemudian kita set juga benda akumulasi ditambah benda hasil itu. Kemudian kita panggil ulang, catat aktivitasnya ya teman-teman. Nah, kita koncat. Nah, itu ID peminjam, kembali bendanya sama dengan benda hasil hitung. Kemudian kita juga lakukan set pesan sama dengan sukses. Benda dihitung otomatis oleh function. Kemudian kita oke. Lanjut. Nah, di sini juga ada function prosedur yang sebelumnya kita sempat buat juga, itu audit denda anggota. Nah, di sini juga bakal saya coba untuk panggil juga biar prosedurnya itu memanggil function memanggil function cek status. Nah, oke, kita drop lagi ya, drop prosedur if exist audit denda anggota. Kita delimiter lagi, create prosedur audit denda anggota in ID anggota, integer, begin declare total di integer, declare status varchar 20, kemudian select total denda akumulasi untuk total denda from anggota, where ID anggota sama dengan ID A. Nah, di sini kita lakukan pemanggilan ya, set status denda sama dengan cek kategori. Nah, total D. Kemudian kita select nama, total denda akumulasi, status denda S, status keanggotaan dari tabel anggota, where ID anggota sama dengan ID A. Baru kita end, teman-teman. Oke.
Sekarang kita coba delimiter lagi, balik ke titik koma. Nah, kita tes ya, kita cek status awalnya. Audit benda, anggota, ID 1. Oke, sekarang masih 0 ya. Nah, sekarang kita coba lakukan proses pengembalian. Kita select total benda akumulasi into variabel yang saya buat sebelumnya. Benda total tabel anggota di mana jadi anggota sama dengan 1. Oke, kemudian kita panggil prosedurnya, proses kembali. 1, simpan ke variabel benda iza, kemudian add info underscore sum. Kemudian kita update anggota, set total benda akumulasi sama dengan benda iza di mana di anggota sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita coba audit ya dengan tipe data 1 dengan ID anggota 1. Oke, kita cek sekarang. Nah, oke, berhasil ya teman-teman. Jadi di audit awal kita 0. Kemudian setelah diaudit ulang, setelah proses pengembalian buku, data dendanya 10.000 dan statusnya berubah jadi peringatan teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk function dan prosedur yang sudah diedit ulang. Terima kasih teman-teman sudah menonton.